Satu-satunya senjata yang kita bisa gunakan untuk mengusir penjajah import, produk-produk import, khususnya pertanian, cuma satu, yaitu bibit atau benih. Itu yang harus kita gunakan. Tidak ada metode lain, tidak ada cara lain lagi. Silakan kalau Anda punya cara lain. Saya mau lihat berhasil atau tidak. Tidak akan berhasil. Sekarang saya tanya, Anda mau mengusir penjajah import dengan masuknya beras murah, jagung murah, kacang kedelai murah, apel murah, gandum murah, kapas murah, semua serba murah yang masuk. Anda mau mengusir mereka dengan cara apa? Teknologi. Sekarang kalau misalnya teknologi, coba pemerintah kasih kita teknologi, kasih kita fasilitas, kasih kita mesin yang canggih, ya. Bila perlu pemupukan dengan drone, semuanya pakai komputer, tinggal sentuh-sentuh saja. Sekarang saya kabulkan. Semua petani satu Indonesia ini saya kasih teknologi. Saya anggaplah saja pemerintah. Saya Menteri Pertanian. Saya kasih, saya hitung anggaran, cukup, saya bagikan, gratis. Silakan pakai. Ya, Anda pakai teknologi di pertanian. Anda setelah pakai teknologi itu, membantu, sangat membantu. Tetapi pupuk, Anda beli juga. Pestisida, Anda beli juga. Bibit, Anda beli juga. Terus dari mana Anda menekannya? Untuk efisiensi waktu iya, tetapi untuk menekan harga tidak. Jadi untuk teknologi, kalau Anda kasih solusi teknologi, tidak akan bisa menjawab. Untuk menaikkan hasil produktivitas, tentu dia akan naik. Yang tadinya padi Anda tanam satu musim atau satu tahun satu kali, bisa 2 kali panen. Atau bisa 3 kali panen. Kalau dibantukan. Tetapi mau panen berapa banyak pun, mau tanam berapa kali pun, tetap pupuk yang digunakan sama jumlahnya. Tanam 1 kali pupuk 500 kilo, tanam 2 kali ya pupuk 1 ton. Apa bedanya? Seperti itu ya. Jadi teknologi tidak menjawab. Yang kedua, bimbingan sedikit. Bimbingan dari pemerintah untuk kita, petani desa, petani lokal, untuk mengetahui sedikit saja ilmu untuk kita menaikkan produktivitas, kita menekan biaya produksi, hasil meningkat, biayanya ditekan, bisa, tetapi membantu sedikit. Tidak pada kunci masalah, ya. Mau apalagi pupuk subsidi? Selama ini kita pakai pupuk subsidi. Apalagi pupuk sudah gratis, pupuk sudah murah. Tetapi tetap saja kan kita kalah bersaing. Impor datang juga. Lahan, buka lahan, pemerintah buka lahan. Serap lahan-lahan nganggur dimanfaat. Gak ada gunanya juga. Lahan kita ini punya lahan lebih besar dari negara-negara lain. Seperti itu ya. Cina, Bapak Ibu, itu tebing, jurang daerah mereka, negara mereka. Padang pasir paling banyak di Cina. Bapak Ibu lihat di Cina itu hijau-hijau, cuma ditunjukin itu. Dia seperti Australia. Yang hijau cuma sebagian, yang lainnya pasir semua. Cina pun begitu, padang pasir juga. Tapi kenapa mereka bisa? Seperti itu ya. Nah, jadi kita langsung saja, tidak usah berandai-andai solusi-solusi omong kosong itu. Solusinya cuma bibit atau benih. Titik, itu saja. Ya. Kenapa Bapak memilih biji atau benih? Begini, kalau biji atau benih itu kita bisa upayakan lokal, ya, kita bisa membuat dia rekayasa secara tradisional, kita dapat varietas lokal yang unggul, selesai masalahnya. Semua masalah selesai. Saya kasih contoh ya. Anda misalnya membeli bibit, kita ketaruhlah saja apa? Cabai. Pak, cabai kan kita bisa tidak usah impor. Siapa bilang? Ribuan ton masuk tiap tahun untuk cabai. Anda pikir cabai rawit Anda hasilkan, semua petani tanam cabai lalu cabai kita cukup? Cabai kita kurang. Kenapa kurang? Makanya harga cabai kemarin tembus 150 ribu per kilo. Berarti masih kurang. Kalau tidak ada masalah, kita cukup. Tetapi kalau ada masalah, pancaroba seperti tahun kemarin, kekeringan, hama dan lain sebagainya, cabai tembus. Jangankan hama, musim hujan saja cabai kita langka. Apanya yang cukup? Impor-impor juga dari Cina kan? Thailand kan? Ya iya, India juga kirim cabai ke kita. Bawang merah juga dikirim. Seperti itu. Bawang putih jangan harap, hampir semua dikirim dari luar. Kalau misalnya kita beli bibit yang pertama ya. Kita beli bibit dulu, hibrida, F1. Bibit seperti apa Pak? Kita kasih contoh cabai ya. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan komoditi pertanian sesuai dengan Bapak Ibu yang lainnya. Kita kasih sampel saja contoh, cabai. Kalau misalnya kita mau lawan penjajah ini, kita beli cabai dulu. Yang pertama, kita keluarkan biaya. Beli cabai yang hibrida, filial 1, turunan pertama, unggul. Tetapi yang sudah tahan penyakit. Itu yang kita beli, target kita. Apa contohnya? Banyak. Point Run itu ada. Sakagen itu ada. Sipon ada. Banyak. Ya, produknya seperti ini. Kalau Bapak Ibu tidak ada produk-produk ini, bibit-bibit seperti ini di toko pertanian Bapak Ibu, di daerah Bapak Ibu, sentuh saja layar ini. Atau lihat di kolom deskripsi. Ya, di sini sudah ada produk-produknya. Saya carikan yang paling murah. Ya, beli bibit-bibit ini. Itu yang pertama, yang perlu Anda lakukan. Bibit sudah tahan penyakit, itu modal kita. Beli. Setelah itu, Bapak Ibu semai bibit-bibit ini, tanam di lahan Bapak Ibu yang sudah dilakukan perawatan. Ya, kita stop pupuk kimia sekarang. Ya, kita stopkan. Jadi tidak lagi membeli pupuk kimia. Semua pengolahan lahan kita lakukan dengan organik. Bapak Ibu bikin kompos. Oke ya, ini ekstrim memang. Kita bikin kompos sebanyak-banyaknya. 1 hektar itu butuh berapa? 20 ton kompos. 15 ton boleh. Sebanyak itu. Makanya berat memang kan.
Jadi kita jangan pikir gampang mengusir impor itu. Mereka industri, teknologi industri subsidi. Bayangkan teknologi industri skalanya subsidi pula dari pemerintah. Mau lawan pakai apa? Nggak bisa kita lawan. Lawannya cuma dengan banting tulang begini. Lahan kita benahi, ya. Penggemburan pembajakan 30 sampai 35 cm. Jadi kalau Anda cuma bajak 10 cm, 15 cm, lebih dalam lagi dibajak. Seperti itu ya. Karena perakaran 45 cm masuk ke dalam tanah. Kalau Anda cuma bajak hanya 15 cm, sedangkan akar tembus sampai 40, di bawah susah dia, ya. Kita masukin lebih dalam lagi pembajakan, 30 cm dalam, ya. Setelah itu kita memberikan bahan-bahan organik, kompos yang sudah kita buat puluhan ton, tabur di situ, di bedengan. Setelah itu tidak perlu pakai mulsa, tidak perlu pakai mulsa, nggak usah buang mulsa. Kalau sudah ada boleh dipakai, tetapi kalau mau beli nggak usah beli. Nanti kalau beli masuknya di operasional lagi, nggak usah beli. Kalau sudah ada pakai saja, ya, pakai yang ada. Mulsa jerami bagaimana? Nggak usah, lebih baik jangan pakai mulsa jerami daripada pakai mulsa jerami, lebih berbahaya. Kosongan aja seperti itu, kalau mau menekan biaya. Setelah itu kita semai, lahan sambil kita tunggu semaian, kita olah lahan. Taruh kompos, aduk, bajak sawah, semua sudah siap. Setelah bedengan sudah siap, kita mulai pindah tanam. Bibit-bibit varietas unggul tadi, yang tahan penyakit, ya. Produktivitasnya sudah pasti bagus. 1,2, 1,4, 1,5 kilo per pohon. Sudah pasti varietas ini bagus. Cuma kita pilih yang spesifik, tahan penyakit, ya. Setelah Bapak Ibu pindah tanam 1 HST, Bapak Ibu mulai menyiram. Kegiatannya menyiram. 1 minggu sekali atau 5 hari sekali, penyiraman dilakukan dengan menggunakan air lindi. Pada saat pengemposan, air yang kita siapkan itu, air yang jatuh itu air lindi namanya. Air lindi itu yang kita gunakan sebagai POC. Jangan fermentasi lagi, bikin POC. Nanti hasilnya alkohol, mati lagi tanaman. Manfaatkan kompos saja. Jadi kompos hijau, kompos basah, ada air-airnya itu kan, becek itu kan. Air itu yang kita gunakan sebagai POC. Kita siram tiap 5 hari sekali. Kita rawat itu tanaman ini, hybridine. Begitu 4 bulan kemudian kita panen, ya, cabai mulai kita panen. Yang kita panen, ya, hasilnya tentu bagus karena kita tanam F1 kan, hibrida. Tetapi ada penurunan 30%. Yang harusnya buahnya ada 100 buah satu pohon, ternyata cuma 70. Kenapa 30 buah hilang? Kenapa dia berkurang? Karena kita selama ini 4 bulan kita kasih organik. Pupuk organik padat maupun pupuk organik cair. Tidak ada sintetis sama sekali, kimia sama sekali. Pupuk pabrikan tidak ada, hanya organik. Dia akan menurun. Tentu saja dia menurun. Karena bibit-bibit ini diprogramkan, dirancang, direkayasa untuk memakan pupuk sintetis dalam jumlah yang banyak. Kalau Anda pakai bibit ini, ya resikonya bibit pupuk harus banyak. Nah, kita mau puasakan pupuk, mau terbiasakan dia. Jadi kita cuma pakai organik sampai panen. Jadi ada penurunan kualitas. Nah, dari 1000 tanaman yang Bapak Ibu tanam, tidak semua mengalami penurunan. Tidak semua. Ya, ada beberapa tanaman, kita taruh sampel dari 1000 cabai hibrid yang kita tanam tanpa pupuk kimia. Ternyata ada 100 tanaman yang tumbuhnya seragam, buahnya lebat. Semuanya kita eliminasi, kita ambil yang terbaik dari 100 tanaman itu. Ya, semuanya kita eliminasi, kita musnahkan. Kita ambil 100 tanaman saja yang hasilnya bagus, paling maksimal. Ya, lalu kita jadikan lagi sampel. Kita masuk ke penanaman berikutnya, musim kedua, bulan ke-6. Ya, bulan ke-5 kita olah lahan lagi, karena panen di bulan ke-4. Bulan ke-5 kita olah lahan, bulan ke-6 kita tanam lagi generasi kedua. Ya, jadi 1 tahun ada 2 kali tanam. Ya, setelah kita tanam generasi kedua, kita pilih yang bagus-bagus tadi. Kita kasih lagi perawatan yang sama, pengolahan dengan kompos 15 ton, kemudian penggemburan lahan, sanitasi, pembersihan segala macam gulma, dan sekarang kita kasih lagi pupuk organik cair untuk pemupukan. Seperti itu terus. Masuk ke bulan ke-10 kita panen yang kedua. Ya, kita panen yang kedua. Ini F2 yang kita tanam ini penurunannya semakin parah. Ya, dari 1000 tanaman yang kita tanam ternyata cuma 50 saja, ya, 50 tanaman yang masih sama. Sedangkan 950 tanaman acak. Ada yang buahnya jarang, ada yang buahnya nggak seragam, bentuknya aneh-aneh, ada yang kerdil, musnahkan lagi. Kita murnikan yang ketiga, masuk tahun kedua. Ya, kita tanam lagi yang ketiga, generasi ketiga. Ambil 50 tanaman tadi yang paling terbaik. Lalu kita mulai menanam lagi, polanya sama. Begitu seterusnya. Sampai berapa kali? Sampai 8 kali. Kalau 1 tahun kita tanam 2 kali, pemurniannya, berarti kita butuh 4 tahun. Seperti itu ya, 4 tahun kita butuh. Setelah 4 tahun, Bapak Ibu sudah punya bibit yang tahan penyakit, buahnya banyak, seragam, lebat, dan tidak ketergantungan akan pupuk. Selama 8 keturunan, dia sudah terbiasa dengan mikroba tanah, di tanah itu juga. Selama 8 keturunan atau 4 tahun, dia tumbuh dengan memanfaatkan pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Dia sudah terbiasa dengan itu. Kita butuh dia beradaptasi ekstrim. Seperti itu disebut pemurnian bibit. Ya, dari sumbernya hibrida. Laboratorium, kita buat secara manual. Bisa. Seperti itu ya. Setelah 8 bulan Bapak Ibu sudah, setelah 8 kali penanaman, 8 generasi atau 4 tahun, Bapak Ibu sudah punya ya sebuah bibit cabai ya. Nanti diperlakukan untuk semua bibit.
Yang sudah tidak perlu ketergantungan lagi dengan bibit hibrida, tidak perlu beli bibit lagi. Bapak Ibu sudah menghasilkan bibit sendiri. Yang kedua, tidak perlu beli pupuk lagi sintetis. Bapak Ibu sudah menghasilkan pupuk sendiri. Pupuk organik padat dan pupuk organik cair yang selama 4 tahun Bapak Ibu berikan berpuluh-puluh ton itu, walaupun sedikit dan miskin sekali unsur hara, tanaman sudah terbiasa dengan kemiskinan itu. Dia terlatih, tetapi tetap menghasilkan hasil. Seperti itu ya. Nah, itu baru namanya senjata. Pak, bagaimana dengan hama seperti kutu, ulat dan lain sebagainya? Nanti saya akan pikirkan. Insektisida herbal atau organik ya, yang sangat ampuh dan mematikan, sifatnya organik dan mematikan untuk kita bisa tanggulangi. Jadi kita bikin sendiri saja. Seperti itu ya, tanpa ketergantungan dengan pestisida kimia. Memang kalau kita ciptakan sendiri pestisida, misalnya insektisida untuk membunuh hama, kutu, ulat dan lain sebagainya, bisa, ampuh Pak, ampuh. Bukan tidak ampuh, sangat ampuh. Kimia, sintetis pabrikan dan organik sama-sama ampuh. Bedanya di jumlah. Ya, kalau sintetis itu kenapa kita beli insektisida kimia? Kenapa kita beli di pabrik, di toko? Karena kita cuma butuh 10 mili untuk berapa bedengan ini mati semua kutunya. Kita hanya butuh 10 mili. Satu bedengan ini rata semua hamanya, bersih semua hamanya. Tetapi kalau organik kita butuh 30 kilo, baru sama dengan 10 mili. Itu bedanya. Kalau organik bisa sama-sama membunuh, tetapi kita butuh 30 kilo. Sedangkan ini kita hanya butuh 10 mili. Bayangkan 10 mili dan 3 kilo. Jauh kan, ini jauh. Buatnya juga repot, ribet. Pakai otak dan lain sebagainya, penelitian dan lain sebagainya. Makanya kita simpelnya beli pestisida atau insektisida kimia. Ya, residunya berbahaya, ininya berbahaya. Silakan bikin kalau mau ini. Kalau mau tidak mau ketergantungan dengan pestisida kimia. Ya bikin seperti itu. Nah, ini yang kita mau bikin. Seperti itu ya. Pak, dari pemurnian bibit, ya, pupuk puluhan ton setiap kali tanam maupun pestisida organik yang kita buat, ya. Sepertinya kita babak belur sekali di situ. Itu solusinya. Anda kan babak belur. Ya, yang namanya kita berperang Bapak Ibu, memerangi sebuah penjajah, ya kita harus babak belur, hancur-hancuran. Seperti itu. Kalau mau santai ya jangan lawan, berkawan saja. Seperti itu. Jadi itu solusinya, cuma itu. Kalau bibitnya sudah kita murnikan, selesai semua masalah. Kita sudah tidak ketergantungan pupuk. Iya, tanaman sudah 8 tahun di situ, 8 generasi di situ, 4 tahun, 8 generasi. Dari generasi ke generasi sudah adiktif. Sudah dia beradaptasi dengan aktif di situ, ya. Tidak perlu lagi Bapak Ibu kasih pupuk, hasilnya sama. Seperti itu ya. Nah, pestisida saja yang masih kita PR. Ya, itu yang masih PR. Kalau Bapak Ibu sudah punya racikan pestisida sendiri organik, monggo, lebih bagus lagi. Tetapi yang efektif nanti akan saya buat kalau ada dananya. Kalau ada dananya mencukupi, ya saya buat penelitian atau eksperimen atau uji coba. Dan kita butuh dana, Bapak Ibu semua ya. Kita butuh dana. Ya siapa tahu Bapak Ibu mau kasih donasi. Seperti itu ya. Siapa tahu Pak, saya mau kasih donasi. Biar komplit semua. Bibit sudah kita selesaikan, sudah pemurnian. Kita sudah dapat bibit unggul. Sekarang untuk pupuk, kita sudah bikin kompos. Ya, sudah dapat. Sekarang tinggal pestisida. Kita mau kasih Pak Roni donasi. Berapa biaya yang diperlukan? Seperti itu ya. Supaya Pak Roni selesaikan proyek itu, publikasikan. Biar kita semua buat. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya mau kasih donasi, saya teruskan. Penelitian baru jalan mungkin 20%. Saya terhambat penelitian itu karena dana. Saya butuh uji lab, saya butuh lain sebagainya. Dan itu biayanya besar ya. Hasilnya bisa sama dengan pestisida-pestisida seperti insektisida yang dijual di pasaran. Sama, efektifnya sama. Semprot langsung mati Pak, semprot langsung mati. Seperti itu ya. Tetapi kita butuh pengujian terus. Nah, itu butuh biaya, ya, tenaga dan alat dan lain sebagainya. Jadi terhambat di situ, makanya saya belum bisa publikasikan ini. Ya, mungkin butuh 2-3 tahun lagi. Karena biayanya besar. Siapa tahu Bapak Ibu mau donasi itu? Silakan, nomor WhatsApp admin, nomor WA-nya ada di situ, ya. Yang berlangganan yang biasa konsultasi dengan saya langsung, itu bisa urus registrasinya di admin, ya. Murah saja itu. Admin tentukan 50.000 per bulan. Saya sendiri yang balas, seperti itu. Uangnya bukan untuk saya juga, uangnya untuk admin dan tenaga-tenaga yang lain yang untuk menghandle semua pertanyaan Bapak Ibu. Seperti itu ya. Atau 10.000 per konsultasi dan bimbingan. Seperti itu. Semua ada di situ. Ya. Jadi kalau misalnya mau kasih donasi untuk pestisida, kita bikin pestisida sekarang. Seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk bibit itu adalah senjata satu-satunya yang bisa kita lakukan. Seperti itu ya. Itu senjata satu-satunya. Selain bibit, teknologi, pedoman, bimbingan tidak ada kaitannya, ya. Kecil sekali manfaatnya. Kalau bibitnya saja, Bapak Ibu sudah tahu ilmunya, Bapak Ibu sudah pintar, sudah cerdas, sudah canggih menggunakan teknologi, tapi yang namanya bibit masih terus dibeli. Pupuk kimia masih terus dibeli, ya. Pestisida masih terus dibeli. Mau terlepas dari penjajahan? Nggak bisa. Anda terus dijajah oleh ini, ya. Kita harus lepaskan ini semua, ya. Bibit kita lepaskan dari biaya. Pupuk kita lepaskan dari biaya. Pestisida kita lepaskan dari biaya. Itu baru namanya merdeka, free, seperti itu ya. Kita kasih harga seenak jidat kita. Ya iya, saya nggak beli pupuk, saya nggak beli bibit juga, pestisida juga saya nggak beli, saya bikin sendiri. Ampuh, seperti itu. Apa yang saya harus keluarkan biaya? Sekarang Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu nggak beli bibit nih? Musim tanam datang, Bapak Ibu nggak beli bibit, bibitnya sudah ada, bibit unggulan buat sendiri, terbaik.
sama setara dengan F1, 80%. Nanti jadinya 80%. 80% sama dengan F1 yang di toko yang harganya ratusan ribu, ya. Pupuk tidak usah beli, kita sudah bikin sendiri. Tapi kan pupuk organik kecil unsur haranya. Ya, karena si tanaman sudah kita latih untuk makan yang sedikit. Dia sudah terbiasa. Ya, makan sedikit buah banyak, sudah terbiasa. 8 keturunan kita bikin, ya. Pestisida sudah kita buat. Seperti itu ya. Insektisida untuk bunuh kutu, ulat, semprot mati seketika dari bahan organik. Sudah selesai semuanya. Merdeka kita. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu ya. Untuk memerangi, untuk melawan penjajah, ya, kita perlu berdarah-darah, kita perlu banyak biaya, kita perlu banyak pikir. Seperti itu. Metode semuanya kita arahkan kekuatan kita, ya. Baru kita bisa. Tetapi kalau kita hanya main di kulit luar, tidak masuk di dalam jaringannya, susah, Bapak Ibu. Ini terstruktur masalahnya. 3 ini kan oknum ini kan terstruktur. Ketika Anda beli bibit hibrida, secara otomatis Anda sudah masuk dalam perangkap pupuk kimia. Tidak bisa lepas. Karena bibit hibrida makannya pupuk kimia. Bibit hibrida nggak bisa makan pupuk organik. Kompos, POC nggak bisa. Bapak Ibu beli sapi dari Australia, sapi pedaging. Bapak Ibu kasih rumput miskin nitrogen. Rumput liar Bapak Ibu kasih makan. Kapan sapinya gendut? Yang ada mati. Sapi yang pedaging, sapi yang hadir, yang lahir karena rekayasa genetik. Dia rakus makan. Makannya harus bernutrisi. Makanya makannya konsentrat. Pak, konsentrat mahal. Ya iya, Anda pelihara sapi pedaging kok. Sapi impor, masa Anda kasih makan rumput? Seperti itu. Nah, yang berikut pestisida. Ini 3 ini nggak bisa dilepas. Sekali beli bibit hibrida, bibit pabrikan, maka Anda juga harus beli pupuk kimia, juga harus membeli pestisida kimia sintetis. 3 ini tidak bisa lepas, kecuali kita lawan dengan menggunakan bibit tadi. Kita murnikan dia, kita pakai pupuk seadanya, kompos, POC, lalu kita ciptakan insektisida yang ampuh. Selesai masalahnya. Merdeka. Bapak Ibu bisa jual cabai dengan harga Rp2.000 per kilo. Orang panennya tontonan kok. Nggak ada biaya. Dari mana alasannya Bapak Ibu kasih harga 30.000 atau 3.000 rupiah? Ya, kita kasih saja harga. Saya jual cabai musim hujan pun, musim paceklik pun, saya jual cabai saya 5.000 rupiah per kilo. Loh, kok bisa semurah itu? Ya iya, biaya nggak ada saya keluarin. Pupuk nggak saya beli, pestisida saya nggak beli, bibit saya nggak beli. Terus dari mana alasannya saya kasih mahal? 5.000 saja saya sudah untung. Seperti itu, untung ratusan juta. Seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu saja. Kalau banyak sekali yang bertanya, inilah jawabannya. Ya. Solusinya apa Pak? Ini impor mulai berdatangan murah meriah, petani lokal hancur berantakan semua. Ya iya, senjatanya cuma itu. Seperti itu. Kita ambil di titik masalahnya yaitu biji atau benih. Setelah biji atau benih selesai sudah masalahnya. Ya, sampai jumpa dan akhir kata saya ucapkan tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.